Halo Sobat Genvest, kita berjumpa lagi dalam podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini bersama saya Andrian yang akan memandu podcast di episode kali ini. Dan tentunya saya nggak sendirian nih, di sebelah sudah ada rekan saya yang sekaligus menjadi narasumber ya, atau bintang tamu kita di podcast kali ini. Sudah ada Novi. Halo Novi. Halo Kak Andri. Apa kabar Novi? Baik. Baik ya? Ya. Oke, karena ada Novi di sini, pasti tidak lain tak bukan kita ngomongin satu sektor yang saya yakin ini banyak juga disimpan di porto teman-teman, yaitu ada sektor banking gitu ya. Karena ada beberapa hal-hal menarik seputar banks ya, yang sekiranya menarik nih untuk kita kulik, kita bahas, dan tentunya efek emitennya juga nantinya ya. Oke, kita langsung mulai aja Kak Nov ya. Ya, boleh. Mungkin untuk mengawali podcast ini sedikit, boleh dong di recap Nov sampai dengan kuartal ketiga tahun ini, so far kinerja para big bank seperti apa? Karena kan kita tahu nampaknya masih agak weak ya kemarin-kemarin. Apakah di kuartal ketiga udah mulai terlihat tanda-tanda pemulihan atau masih berlanjut nih kondisi pelemahan itu sendiri? Oke, jadi lumayan menarik juga nih Kak Andri. Karena kalau misalnya kita lihat secara kumulatif, performance big banks itu secara average mengalami penurunan 5,4% year on year di 9 months 2025. Namun yang menarik adalah kalau misalnya kita lihat dari sisi Q on Q basis, kita lihat ada improvement dari SOE banks yang dipimpin oleh Mandiri, lalu dilanjuti oleh BRI dan juga BNI. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari performance 9 months, kita lihat angkanya ini udah inline dengan our numbers dan juga Bloomberg Consensus. Nah, pas kita lihat juga di earnings call 3Q 2025, kita lihat ternyata manajemen udah lumayan positif dari segi loan outlook dan juga cost of fund di 4Q 2025. Jadi all in all, kita lihat dengan adanya improvement di 3Q, kita punya besar harapan nantinya di 4Q itu akan berlanjut dari segi pemulihannya. Kayak gitu sih Kak Andri. Oke, hopefully di quarter keempat ya. Betul. Mulai berjalan ya. Oke. Nah kemudian ada satu yang mau coba aku tanyakan nih ke Novi. Ini kan menarik juga ya, sempat heboh nih belakangan, karena ini bisa dikatakan mungkin gebrakan kebijakan dari menteri kita yang baru ya, menteri keuangan kita yang baru, yaitu Pak Purbaya ya, terkait dengan injeksi likuiditas ya. Yang terbaru kan tambah lagi tuh 76 triliun ya. Sebelumnya 200T ya, kalau nggak salah ya. Nah kira-kira dengan adanya injeksi ini seberapa sih dampaknya ke bank sebetulnya, dan kenapa kok lagi-lagi ditambah nih sama Pak Purbaya? Apakah memang udah kelihatan positif makanya Pak Purbaya berani nambah lagi? Iya. Kan boleh ceritakan Novi detailnya. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari penambahan injeksi likuiditas 76 triliun, kita mungkin bisa berkaca dari injeksi likuiditas 200 triliun yang di sesi pertama. Nah, dari injeksi 200 triliun itu, kita lihat bahwa dampaknya itu bagus dari segi loan disbursement dan juga lower cost of fund. Karena dengan adanya placement 200 triliun tersebut, kita bisa lihat bahwa dari placement MOF, cost of fund-nya tuh jauh lebih murah kan, Andri. Ada di level 3,8% atau 80% dari BI rate. Jadi kalau misalnya kita lihat ada injeksi likuiditas 200 triliun tersebut, yang pertama kita jadi dapat lower cost of fund, yang kedua ada higher loan disbursement, dan yang ketiga kita juga lihat adanya higher profitability karena cost of fund tadi yang lebih rendah. Dan kalau misalnya kita tanya di beberapa perbankan, mereka juga melihat adanya tren penurunan dari segi cost of fund mulai dari September 2025. Jadi dengan dampak positif dari liquidity injection sebesar 200 triliun, kita juga melihat bahwa penambahan liquidity injection sebesar 76 triliun ini akan memberikan dampak yang positif juga untuk perbankan. Kayak gitu sih Kak Andri. Oke, hopefully ini bisa berdampak baik ke depannya ya bagi emiten bank, karena secara kinerja nampak kemarin kan masih agak weak ya. Iya, okay. betul. Nah satu lagi, ini juga cukup hangat ya beritanya terkait dengan relaksasi kebijakan KUR yang kabarnya mau dibikin flat, bunganya itu di 6% semuanya ya. Dan satu lagi katanya ada penghapusan batasan frekuensi akses KUR juga ya. Nah dengan adanya itu udah final belum sih? Sebenarnya belum. Belum ya? Belum. Nah
Kalau misalnya nanti kan difinalkan nih yang kabarnya mulai Januari 2026, is a good news for banking atau sebaliknya? Dan sebenarnya ada risiko apa di balik kebijakan tersebut yang bisa terjadi? Oke, sebenarnya ini lumayan menarik ya Kak Andri, karena kebijakan untuk KUR 6% ini masih dalam tahap diskusi, tapi dari Kementerian UMKM sendiri udah memberikan beberapa kisi-kisi. Di antaranya yang tadi udah Kak Andri mention, yang pertama KUR rate-nya itu akan flat 6%, dan juga disbursement-nya itu juga nggak di cap lagi. Karena kalau misalnya kita lihat dari skema KUR sebelumnya, penempatan atau pemberian rate-nya itu akan ada namanya step up scheme, di mana pertamanya di cycle pertama customer akan bayar rate di 6%, lalu selanjutnya akan bertambah 1%. Nah, sebenarnya yang kita harus lihat dari sisi perbankan adalah loan yield yang diterima sama bank itu sendiri. Karena kalau misalnya kita lihat dari KUR, pemerintah itu memberikan subsidi sebesar 10%. Jadi kalau misalnya customer bayar 6% dan pemerintah akan bayar 10%, berarti loan yield yang diterima oleh perbankan adalah sekitar 16%. Nah, permasalahannya atau yang harus kita perhatikan selanjutnya itu adalah tentang subsidinya sih Kak Andri. Jadi untuk dari segi subsidinya itu belum ada angka pasti. Namun kalau misalnya kita hitung dari subsidi yang masih sama sebesar 10% dan juga KUR yang flat 6%, sebenarnya itu punya impact yang minimal terhadap perbankan. Jadi kedepannya mungkin kita bisa perhatikan lagi kira-kira update dari finalisasi KUR-nya itu dari segi subsidinya sebesar berapa persen sih. Oke, yang jelas ya tunggu lebih detail ya. Iya. Dan juga ini kan belum final juga ya, Belum. pastinya ya. Next Novi, ini kan udah di penghujung tahun ya, dan biasanya Big Banks ini di penghujung tahun juga kabarnya saya dengar dari Baca News juga akan mengadakan namanya RUPS ALB ya. Nah, di acara tersebut kira-kira para Big Banks ini akan membahas apa sih, Nov, di RUPS ALB tersebut? Iya, betul. Jadi di penghujung tahun ini akan ada RUPS BLP untuk Bank Himbara, di mana BNI akan melakukan RUPS di 15 Desember, BRI di 17, dan Mandiri di 19. Sebenarnya untuk mata acaranya itu masih belum pasti, tapi dari beberapa pemberitaan yang kita dapat, beberapa hal yang akan dibahas itu mengenai interim dividend yang mungkin akan diharapkan oleh para investor. Lalu yang kedua, pastinya akan membahas tentang anggaran tahunan dan anggaran kerja untuk 2026. Dan selain itu, kita juga akan ada update mengenai kepemilikan saham Himbara yang berpindah ke BPI dan Antara. Itu aja sih Kak Andri untuk mata-mata acara di RUPS LB 2025 ini. Oke, mungkin yang paling nanti kan tadi di interim ya. Betul. Untuk lebih detail nanti, yang pastinya ini kan banyak ditunggu-tunggu dan nantinya saham mungkin akan diburu oleh para investor ya untuk mendapatkan dividen interim. Oke, tadi kita udah bahas beberapa hal-hal menarik ya yang baru-baru ini relate sekali dengan emiten banks ya. Oleh karena itu mungkin kira-kira menurut Novi rekomendasi untuk para big banks ini apa dari tim research? Apakah ini momentum yang oke untuk mulai membeli saham-saham big banks? Oke, kalau dari tim research sendiri kita remain overweight untuk sektor perbankan, dan untuk topik kita itu ada Mandiri dengan target price 5.600, dan yang kedua itu ada BCA dengan target price 10.700. Karena kita ngelihat bahwa dua emiten tersebut itu akan mendapatkan beneficiary dari macro recovery, dan juga yang kedua bakal mendapatkan impact dari momentum inflow dari foreign. Kayak gitu sih Kak Andri. Oke, thank you banget Novi. Tadi beberapa hal yang udah kita bahas dan hopefully bisa menjadi insight tambahan bagi teman-teman semua. Ya, dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir dan udah nonton. Ya, nanti kita ketemu lagi mungkin di acara podcast berikutnya. Thank you semuanya, dan juga jangan lupa disclaimer on ya. Untuk urusan trading atau investasi tetap ada di tangan teman-teman semua pastinya. Sampai jumpa, terima kasih. Kalau nggak sekarang, ya kapan lagi. Thank you.